Gelombang kemarahan publik meningkat di seluruh Siprus atas masuknya investor real estate Israel. Menurut laporan yang diterbitkan media Ibrani pada Jumat 4 Juli, warga Siprus khawatir jika langkah tersebut merupakan strategi Israel untuk menguasai negaranya. Dikutip dari Al-Mayadin, Sekjen Partai Pekerja Progresif Siprus, Stefano Stefano mengeluarkan peringatan keras. Ia menyamakan pola akuisisi real estate di Siprus dengan tahap awal perluasan permukiman di Palestina. Stefano menduga Israel punya rencana yang lebih luas untuk mengambil alih tanah Siprus secara bertahap. Catatan resmi menunjukkan sekitar 2.500 warga negara Israel bermukim secara permanen di Siprus. Namun, perkiraan tidak resmi menunjukkan jumlahnya berkisar antara 12.000 hingga 15.000 karena meluasnya penggunaan paspor Eropa oleh warga Israel yang ingin mendapatkan izin tinggal. Hanya saja kritikan tersebut dianggap Israel sebagai sikap antisemit. Padahal Stefano dan kritikus lainnya menyatakan keberatan karena khawatir dengan kedaulatan negaranya. Duta Besar Israel untuk Siprus, Oren Anolik, mendesak masyarakat dan kelas politik untuk menahan diri serta berhenti menjelek-jelekan orang Israel. Ia menekankan bahwa kritik terhadap Zionis tidak boleh diartikan sebagai permusuhan terhadap individu atau investor Israel. Rusia diduga memanfaatkan Iran untuk membombardir Ukraina, namun Rusia sendiri enggan mengirim bantuan berupa sistem anti-rudal S-400 ke Iran. Rusia diduga menggunakan senjata Iran untuk menggempur Ukraina, adapun diduga menggunakan pesawat tak berawak kamikaze Shahid buatan Iran. Hal itu disampaikan pakar forensik dari Institut Penelitian Forensik Kiev, yakni Alexander Fisikan. Dugaan itu diperkuat seusai Fisikan memeriksa reruntuhan pesawat nirawak kamikaze setelah serangan Rusia. Ia mengatakan drone Shahid Iran dimodernisasi dan dilengkapi dengan teknologi canggih. Oleh sebab itu pesawat tak berawak tersebut memiliki hulu ledak lebih kuat, sehingga tak heran jika serangan Rusia lebih mematikan dan kurang rentan terhadap pertahanan Ukraina. Sayangnya Rusia belum buka suara terkait tuduhan menggunakan drone Iran itu. Namun terbaru Rusia menyerang Kiev pada Jumat 4 Juli. Serangan rudal dan drone besar-besaran menargetkan ibu kota dan wilayah lain di seluruh Ukraina. Meski diduga menggunakan drone Iran, namun Rusia menegaskan tidak akan membantu Teheran. Moskow enggan mengirim sistem anti-rudal S-400 ke Iran karena berhati-hati dengan Israel dan Amerika Serikat. Pihak Iran mendadak mengklaim tidak ada gencatan senjata antara Tehran dengan Israel, padahal gencatan senjata itu sudah diumumkan sejak pekan lalu hingga tidak ada serangan antara dua negara. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Pihak yang memberikan pernyataan soal tidak ada gencatan senjata itu ialah Duta Besar Iran untuk Indonesia, yakni Muhammad Borojordi. Hal itu disampaikan Borojordi di kediamannya Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 3 Juli. Ia mengklaim Iran tidak sama sekali berada dalam posisi gencatan senjata. Sebaliknya, ia menyebut bahwa situasi Israel dan Iran adalah menyetop agresi. Borojordi menegaskan bahwa Iran akan tetap berdiri teguh dan tangguh dalam menghadapi setiap bentuk agresi serta konspirasi. Pihaknya juga menyinggung soal sikap diam dan ketidakpedulian dari lembaga-lembaga internasional, bahkan negara-negara yang mengklaim membela HAM juga dinilai tidak peduli. Di akhir pernyataannya, Borojordi memastikan Iran dan Israel tidak ada gencatan senjata. Israel mengakui kemampuan rudal balistik Iran yang menimbulkan ancaman bagi negaranya. Bahkan Israel memperingatkan rudal Iran dengan mudah dapat mencapai Eropa. Setidaknya Iran masih memiliki 20.000 rudal di gudang senjatanya.
Dikutip dari Ynet News, hal itu disampaikan seorang pejabat Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan rudal-rudal balistik yang dimiliki Iran memiliki kekuatan yang dahsyat. Oleh sebab itu, serangan pendahuluan Israel dinilai sebagai kunci untuk mengurangi ancaman. Pejabat Israel itu menyebut rudal Iran mampu mencapai Eropa. Tak hanya itu, pejabat Zionis juga menyebut pantai timur Amerika Serikat bisa menjadi target berikutnya dari serangan Iran. Ia juga memperingatkan bahwa persediaan rudal Iran tidak habis meski perang 12 hari dengan Israel, sehingga ia membunyikan alarm terkait konsekuensi serius bagi seluruh dunia jika Iran tidak dihentikan dalam memproduksi lebih banyak senjata. Di satu sisi, Iran menyatakan negaranya tidak dalam keadaan gencatan senjata dengan Israel. Hal itu disampaikan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, di kediamannya Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 3 Juli. Yang mengatakan Iran tidak sama sekali berada dalam posisi gencatan senjata. Sebaliknya, ia menyebut bahwa situasi Israel dan Iran adalah menyetop agresi. Dua tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas mengenaskan di Khan Yunis. Adapun dua tentara itu disebut berasal dari pasukan elit Israel, yakni Brigade Golani. Dikutip dari Al-Mayadeen, dua tentara dari Brigade Golani itu tewas ketika rudal musuh menghantam tank mereka. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 3 Juli di Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Sayangnya Israel tak membeberkan identitas hingga tampang dari dua tentara IDF yang tewas itu. Sementara Brigade Syuhada Al-Aqsa mengumumkan mereka telah menembaki perkumpulan tentara Israel. Tak hanya itu, mereka juga menggempur kendaraan Israel dengan sejumlah peluru mortir berat. Sayap militan Palestina ini juga mengumumkan mereka telah menangkap pesawat nirawak Evo Max milik Israel. Drone militer IDF itu berhasil ditangkap saat sedang menjalankan misi intelijen di wilayah udara kota tersebut. Di satu sisi, Brigade Al-Qassam juga mencapai kemajuan di medan perang pada Jumat 4 Juli. Sayap militer Hamas mengumumkan bahwa mereka menembaki pasukan pendudukan Israel di daerah Al-Satar.